Dalam hidup, banyak dari kita merasa seperti terjebak dalam siklus stagnasi. Ini adalah pola di mana kita merasakan kemajuan untuk sesaat, hanya untuk kembali ke titik awal, atau bahkan lebih rendah. Seperti seorang pendaki yang hampir mencapai puncak, tetapi selalu tergelincir kembali ke lereng yang sama. Stagnasi ini seringkali tidak terlihat jelas karena kita sibuk, bekerja keras, atau merasa produktif. Namun, jika direnungkan, apa yang kita capai mungkin jauh dari potensi sejati kita. Kita mungkin bertanya, mengapa hasil saya selalu sama meski saya sudah melakukan begitu banyak usaha? Untuk memahami stagnasi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan secara konsisten yang membuat saya tetap di tingkat ini? Apa yang perlu saya ubah agar bisa melompat ke tingkat berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi di sanalah letak kekuatannya. Mereka menantang kita untuk menelaah bukan hanya tindakan kita, tetapi juga pola pikir, keyakinan, dan identitas yang mendasarinya. Ketika berbicara tentang pertumbuhan, kebanyakan orang terjebak dalam dua paradigma pertama: having, memiliki, dan doing, melakukan. Paradigma having. Ini adalah tahap di mana kita berfokus pada hasil, jumlah uang, rumah mewah, pekerjaan impian. Tujuan-tujuan ini sah-sah saja, tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa mengejar hasil tanpa perubahan mendasar hanya membawa kita kembali ke siklus lama. Contohnya, seseorang ingin memiliki penghasilan 1 miliar, tetapi pola pikirnya masih seperti orang dengan penghasilan jauh lebih kecil. Paradigma doing. Dalam paradigma ini, kita percaya bahwa solusi untuk stagnasi adalah melakukan lebih banyak, bekerja lebih keras, atau mencoba lebih banyak hal. Banyak yang terjebak di sini, berpikir bahwa kesuksesan adalah soal usaha tanpa henti. Namun, tanpa arah yang jelas dan identitas yang sesuai, usaha tersebut hanya menjadi aktivitas tanpa makna. Paradigma being. Ini adalah tingkat tertinggi dalam pertumbuhan, di mana fokus bergeser dari hasil, having, dan tindakan, doing, menjadi transformasi diri, being. Paradigma ini menuntut kita untuk bertanya, siapa saya yang mampu mencapai tujuan itu? Bagaimana versi diri saya yang ideal bertindak, berpikir, dan merasa? Dalam paradigma ini, pertumbuhan menjadi sebuah perjalanan ke dalam diri. Ketika kita benar-benar menjadi seseorang dengan identitas yang lebih tinggi, tindakan dan hasil akan mengikuti secara alami. Kita sering mendengar orang berkata, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Ini bukan sekadar slogan, melainkan fondasi dari transformasi sejati. Ketika Anda menjadi seseorang yang selaras dengan tujuan Anda tidak lagi perlu memaksakan tindakan atau mengkhawatirkan hasil. Anda bertindak dari tempat keotentikan, bukan tekanan. Bayangkan Anda ingin mencapai penghasilan 1 miliar. Dalam paradigma having, Anda mungkin fokus pada jumlah uang yang ingin dimiliki. Dalam paradigma doing, Anda bekerja keras, mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang itu. Dalam paradigma being, Anda bertanya, jika saya adalah orang dengan penghasilan 1 miliar, bagaimana cara saya berpikir? Apa kebiasaan saya? Apa yang saya nilai penting? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin mengejutkan Anda. Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan sejati bukan tentang apa yang Anda kejar, tetapi tentang siapa Anda menjadi di sepanjang jalan. Untuk keluar dari siklus stagnasi, Anda harus bersedia memutuskan hubungan dengan pola lama, keyakinan yang membatasi, kebiasaan yang tidak produktif, dan zona nyaman yang terasa aman. Hanya dengan begitu, Anda bisa melangkah ke paradigma being dan menemukan potensi sejati Anda. Siklus stagnasi hanya bisa dipatahkan ketika Anda berhenti menjadi siapa Anda sekarang dan mulai menjadi siapa Anda yang seharusnya. Satu kebenaran yang sering diabaikan adalah bahwa identitas Anda saat ini adalah hasil dari pilihan, kebiasaan, dan keyakinan di masa lalu. Diri Anda yang sekarang mungkin cukup baik untuk membawa Anda ke titik ini, tetapi tidak akan cukup untuk membawa Anda ke tempat yang Anda impikan. Coba pikirkan, apakah keputusan Anda hari ini didasarkan pada rasa takut akan kegagalan atau keberanian untuk mencoba?
Apakah Anda bertindak berdasarkan visi masa depan atau berdasarkan batasan identitas lama? Identitas lama Anda adalah seperti sebuah sangkar, tidak selalu terlihat, tetapi membatasi setiap langkah. Anda mungkin mendapati diri berkata, "Saya memang tidak pandai memimpin," atau "Saya bukan tipe orang yang bisa mengambil risiko besar." Pernyataan ini bukanlah kenyataan mutlak, melainkan refleksi dari identitas lama Anda yang sudah waktunya untuk dilepaskan. Jika Anda ingin mencapai sesuatu yang belum pernah Anda capai, Anda harus menjadi seseorang yang belum pernah Anda jadi. Pertanyaan ini dapat menjadi kunci. Jika saya adalah versi diri saya yang memiliki penghasilan 1 miliar, apa yang akan saya lakukan hari ini? Apa kebiasaan saya? Bagaimana saya menghabiskan waktu? Apa yang saya nilai penting? Pertanyaan ini bukan hanya latihan mental, melainkan sebuah undangan untuk membayangkan dan merasakan diri Anda yang baru. Identitas baru ini bukan hanya sebuah mimpi, ia adalah cetak biru yang menuntun tindakan Anda. Pertumbuhan tidak pernah nyaman. Untuk menjadi versi diri yang lebih baik, Anda harus menghadapi diri lama Anda, keyakinan yang terasa aman tetapi membatasi, kebiasaan yang familiar tetapi tidak produktif, dan zona nyaman yang memberi rasa aman palsu. Berikut cara melawan diri yang lama. 1. Melawan keyakinan lama. Jika keyakinan lama Anda berkata, risiko terlalu besar, versi diri Anda yang baru mungkin berkata, risiko ini adalah tiket menuju pertumbuhan. 2. Mengatasi kebiasaan lama. Jika Anda terbiasa menunda keputusan besar, versi baru Anda akan segera bertindak meskipun tidak sepenuhnya yakin. Zona nyaman adalah tempat di mana mimpi besar mati perlahan. Setiap kali Anda memilih rasa nyaman daripada tantangan, Anda memperkuat identitas lama Anda. Tetapi setiap kali Anda melangkah keluar, Anda membuka pintu menuju pertumbuhan eksponensial. Bayangkan seorang pengusaha yang memutuskan untuk meluncurkan produk baru yang berbeda dari apa yang dia yakini sebelumnya. Tindakan itu mungkin menakutkan, tetapi itulah yang membawa dia keluar dari batasan lama dan menuju kesuksesan besar. Seorang pemimpin yang sukses pernah berkata, "Hidup saya berubah ketika saya mulai bertindak seperti versi diri saya yang saya inginkan, bukan versi diri saya yang saya kenal." Misalnya, jika Anda ingin menjadi seorang inovator yang dihormati, identitas lama Anda. Saya tidak punya ide unik. Identitas baru Anda. Saya adalah orang yang terus belajar, bertanya, dan mencoba tanpa henti. Dari sini, Anda mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan identitas baru. Membaca buku tentang inovasi, bertemu dengan orang-orang kreatif, dan melibatkan diri dalam proyek yang menantang. Semua keputusan Anda, besar atau kecil, muncul dari siapa Anda percaya diri Anda saat ini. Untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, Anda tidak cukup hanya melakukan hal-hal baru. Anda harus menjadi orang yang mampu melakukannya. Perubahan identitas bukanlah proses instan. Ia adalah perjalanan di mana setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat pada diri ideal Anda. Dan semakin sering Anda bertindak sesuai dengan identitas baru itu, semakin kuat ia tertanam dalam diri Anda. Untuk keluar dari stagnasi, Anda harus memutuskan untuk melawan diri lama Anda. Identitas lama Anda mungkin berteriak, mencoba menarik Anda kembali ke zona nyaman. Tetapi setiap kali Anda mengabaikan rasa takut itu dan melangkah maju, Anda mengukir jalan menuju diri Anda yang baru. Hanya dengan meninggalkan siapa Anda sekarang, Anda dapat menemukan siapa Anda seharusnya menjadi. Peluang seringkali tersembunyi, bukan karena mereka langka, tetapi karena pikiran kita terlalu terikat pada cara berpikir lama. Kita sering hanya melihat apa yang ingin kita lihat, sementara dunia menawarkan jalan-jalan baru yang tidak kita pertimbangkan sebelumnya. Bayangkan seseorang yang bertahun-tahun bekerja di industri yang sama, merasa stagnan, tetapi tidak pernah mempertimbangkan untuk mencoba bidang baru. Pola pikir lama membuat mereka percaya bahwa zona aman adalah satu-satunya pilihan. Namun, keterbukaan terhadap perubahan bisa mengungkap pintu menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Keterbukaan adalah tindakan aktif. Ia menuntut Anda untuk bertanya, apa yang saya abaikan karena takut keluar dari kebiasaan?
Apakah ada kemungkinan di luar zona nyaman saya yang layak dicoba? Dalam dunia yang penuh logika, intuisi sering diabaikan. Namun, intuisi adalah alat yang kuat untuk melihat peluang yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran rasional. Intuisi muncul sebagai bisikan lembut, sebuah firasat bahwa ada sesuatu yang lebih baik, lebih sesuai, atau lebih berarti menanti Anda. Berani bertindak berdasarkan intuisi berarti menerima ketidakpastian. Ia adalah keberanian untuk melangkah ketika logika berkata, belum siap, tetapi hati Anda tahu itu adalah langkah yang benar. Contohnya, seorang pengusaha mungkin merasa terdorong untuk memulai bisnis baru di bidang yang belum pernah mereka tekuni. Orang lain mungkin akan berkata, itu terlalu berisiko. Namun, mereka yang mempercayai intuisi sering menemukan bahwa peluang besar datang dari mengikuti kata hati mereka. Ketakutan adalah reaksi alami ketika Anda melangkah ke wilayah yang tidak dikenal. Tetapi terlalu sering, ketakutan menjadi alasan utama, kita tetap terjebak di tempat yang sama. Ketakutan bertindak seperti penjaga palsu, membuat Anda percaya bahwa keluar dari zona nyaman akan membawa kehancuran. Namun, ketakutan hanyalah bayangan. Ia hanya memiliki kekuatan sebesar yang Anda berikan kepadanya. Ketika Anda menghadapi ketakutan secara langsung, Anda akan menemukan bahwa ia seringkali tidak sebesar atau seberat yang Anda bayangkan. Untuk melewati ketakutan, Anda perlu menyerahkannya pada kekuatan yang lebih besar, entah itu keyakinan pada Tuhan, alam semesta, atau pada proses kehidupan itu sendiri. Percayalah bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari Anda yang memandu langkah Anda. Langkah praktis untuk mengatasi ketakutan. 1. Identifikasi sumber ketakutan Anda. Apa yang sebenarnya Anda takutkan? Apakah itu kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian? 2. Ubah perspektif. Alih-alih melihat ketakutan sebagai penghalang, lihat itu sebagai tanda bahwa Anda sedang berada di ambang pertumbuhan. 3. Ambil langkah kecil. Anda tidak perlu melompat ke dalam ketidakpastian sekaligus. Mulailah dengan tindakan kecil yang membawa Anda keluar dari zona nyaman. Hidup adalah pilihan antara membiarkan ketakutan memimpin atau memilih untuk percaya. Ketika Anda memilih percaya, Anda membiarkan diri Anda membuka pintu menuju peluang yang tidak terlihat. Anda mengalihkan fokus dari apa yang bisa salah menjadi apa yang bisa berhasil. Peluang tidak akan mengubah hidup Anda jika Anda tidak bertindak dengan konsisten. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk menghadapi ketakutan, setiap keputusan yang Anda buat untuk keluar dari pola pikir lama, adalah batu loncatan menuju masa depan yang lebih besar. Berjalan di jalan ini berarti menerima bahwa hasil besar seringkali datang dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Seperti tetesan air yang mampu melubangi batu, tindakan Anda akan membawa perubahan jika Anda tidak menyerah. Bayangkan seorang seniman yang ragu untuk memamerkan karyanya karena takut dikritik. Ketakutan ini membuatnya menyembunyikan bakatnya selama bertahun-tahun. Tetapi suatu hari, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan mempublikasikan satu karya. Karyanya mendapat apresiasi luar biasa, membuka jalan menuju peluang baru yang tidak pernah ia bayangkan. Kisah ini bukan tentang seni, tetapi tentang keberanian melampaui rasa takut. Itu adalah gambaran bagaimana peluang besar seringkali menunggu di sisi lain dari ketakutan terbesar Anda. Ketika Anda membuka diri terhadap perubahan, menggunakan intuisi Anda sebagai panduan, dan memilih untuk percaya daripada takut, Anda menciptakan ruang bagi peluang baru untuk datang. Hidup Anda tidak lagi ditentukan oleh batasan masa lalu, tetapi oleh keberanian Anda untuk melangkah maju. Ketakutan mungkin selalu mengetuk pintu Anda, tetapi Anda tidak perlu membiarkannya masuk. Biarkan kepercayaan menjadi tamu tetap di rumah hati Anda. Hidup kita seringkali terperangkap dalam pola pikir yang membandingkan. Kita melihat pencapaian orang lain dan merasa bahwa kita tertinggal. Namun, setiap jalan hidup adalah unik. Jalan Anda tidak harus terlihat seperti jalan orang lain, karena hidup bukanlah tentang berkompetisi, melainkan tentang keselarasan dengan siapa Anda sebenarnya. Percayalah, ada alasan mengapa Anda memiliki impian tertentu yang tidak dimiliki orang lain.
Impian itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan jiwa Anda. Mengikuti jalan unik Anda membutuhkan keberanian untuk percaya pada apa yang tidak selalu masuk akal, terutama dalam jangka pendek. Pertimbangkan pertanyaan ini. Apa yang terasa benar bagi saya, bahkan jika dunia tidak memahaminya? Apakah saya hidup sesuai dengan panggilan hati saya, atau hanya mengikuti harapan orang lain? Kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan Anda melangkah maju meski jalan di depan belum terlihat jelas. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang Anda capai, tetapi bagaimana Anda mencapainya. Tindakan yang autentik, yang sesuai dengan identitas ideal Anda, memiliki kekuatan untuk membawa Anda lebih jauh daripada sekadar mengejar tujuan tanpa arah. Tindakan autentik berarti Anda bertindak sesuai dengan nilai dan visi hidup Anda. Ini bukan tentang mencoba menyenangkan semua orang, tetapi tentang hidup dengan integritas terhadap diri Anda sendiri. Contohnya, jika identitas ideal Anda adalah seorang pemimpin visioner, tindakan autentik Anda mungkin mencakup berbagi visi besar dengan tim Anda, bahkan jika itu terasa menakutkan. Jika identitas ideal Anda adalah seorang inovator, Anda akan terus mencoba ide-ide baru, meski menghadapi kritik dan kegagalan. Tindakan kecil yang autentik, dilakukan dengan konsistensi, menciptakan momentum besar yang mendorong Anda ke arah pertumbuhan yang sejati. Transformasi sejati bukan tentang mengubah apa yang Anda miliki atau apa yang Anda lakukan, tetapi tentang mengubah siapa Anda. Ini adalah perjalanan untuk menjadi seseorang yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai Anda. Untuk mencapai perubahan ini, Anda perlu 1. Mengidentifikasi identitas ideal Anda. Siapa Anda ketika Anda hidup pada potensi penuh? 2. Menyelaraskan tindakan Anda. Apakah keputusan harian Anda mendekatkan atau menjauhkan Anda dari visi itu? 3. Melepaskan batasan lama. Keyakinan, kebiasaan, atau hubungan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda. Transformasi ini tidak instan, tetapi bersifat permanen karena ia datang dari dalam, bukan dari dorongan eksternal. Berikut langkah praktis untuk hidup selaras. 1. Tetapkan standar baru. Buat keputusan berdasarkan identitas ideal Anda, bukan rasa takut atau keraguan. Contoh, jika identitas ideal Anda adalah seorang yang disiplin, Anda tidak lagi menunda-nunda. Anda bertindak meski merasa tidak siap. 2. Gunakan visi diri ideal Anda sebagai tolok ukur. Apakah tindakan ini sesuai dengan versi terbaik saya? Apakah keputusan ini mencerminkan nilai-nilai saya? 3. Berani mengatakan tidak. Hidup selaras sering berarti menolak hal-hal yang tidak mendukung tujuan Anda, bahkan jika itu berarti mengecewakan orang lain. Hidup dalam kepercayaan dan keselarasan bukan berarti Anda tidak akan menghadapi tantangan. Faktanya, semakin dekat Anda dengan identitas ideal Anda, semakin banyak hambatan yang mungkin muncul, tapi disinilah kekuatan kepercayaan memainkan perannya. Ketika Anda percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendukung pertumbuhan Anda, tantangan berubah dari rintangan menjadi peluang. Anda mulai melihat masalah sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Hidup selaras bukan berarti tanpa masalah. Itu berarti Anda tahu bahwa setiap masalah memiliki makna dan tujuan. Lebih baik hidup dengan takdir Anda sendiri, meski tidak sempurna, daripada meniru hidup orang lain dengan sempurna. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati hanya datang ketika kita berani berjalan di jalan kita sendiri, meski jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Hidup dalam kepercayaan dan keselarasan bukan hanya tentang mencapai tujuan, itu adalah tentang menemukan makna dalam setiap langkah perjalanan Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.